Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua bukan? Semoga semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, masih ingatkah kalian apa yang kita pelajari pada minggu lalu? Ya, kita belajar tentang tantangan dan sikap terhadap perubahan budaya, baik itu di tingkat lokal, nasional, maupun global. Jadi, perubahan sosial budaya itu pasti terjadi. Tinggal bagaimana kita menyikapi perubahan tersebut. Masih ingatkah bagaimana sikap kita seharusnya terhadap perubahan tersebut? Ya, yang pertama adalah kita terima perubahan dengan positif. Yang kedua, evaluasi situasi. Yang ketiga, buat rencana tindakan. Yang keempat, berkomunikasi. Yang kelima, jangan terlalu cepat menyerah. Dan yang keenam, terus belajar. Oke, kalau pada minggu yang lalu kita telah belajar tentang tantangan dan sikap terhadap perubahan budaya baik di tingkat lokal, nasional maupun global, maka pada hari ini, pada pertemuan kali ini, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu memahami tentang keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pertama-tama, marilah kita bahas mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anak, tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan kata-kata Bhinneka Tunggal Ika. Apa yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika? Ya, Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan atau moto nasional Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini menggambarkan makna pentingnya persatuan dalam keberagaman yang ada di Indonesia. Keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman merujuk pada banyaknya perbedaan yang ada di Indonesia, baik itu dari segi suku, agama, budaya, bahasa, maupun ras. Indonesia memiliki lebih dari 300 suku bangsa yang memiliki kebudayaan, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Selain itu, Indonesia juga memiliki beragam agama seperti Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan juga masih ada kepercayaan-kepercayaan tradisional yang masih dilaksanakan dan diterapkan oleh sebagian masyarakat Indonesia. Dari segi ras, Indonesia itu ada 4 kelompok besar ras, yaitu ras Malayan Mongoloid seperti kita ini, kemudian ras Asiatik Mongoloid seperti keturunan Tionghoa, Korea, Jepang, kemudian ras Melanesoid seperti saudara-saudara kita yang ada di NTT, Ambon, dan Papua. Dan yang terakhir adalah adanya ras Kaukasoid, yaitu seperti contohnya bangsa-bangsa Eropa dan bangsa Amerika serta India. Yang terakhir adalah keberagaman antar golongan. Keberagaman antar golongan ini biasanya dikelompokkan berdasarkan kesamaan hobi, profesi, politik, dan lain sebagainya. Sudah terbayangkan anak-anak betapa beragamnya Indonesia itu? Ya, meskipun terdapat perbedaan-perbedaan tersebut, dari keberagaman tersebut, keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan pentingnya menghargai, menghormati, dan menerima perbedaan itu satu sama lain. Keberagaman juga menunjukkan kekayaan budaya
dan kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi dengan keberagaman itu kita harus dapat menerima karena keberagaman itu memang fakta, memang nyata ada di dalam masyarakat. Dan karena keberagaman itulah budaya Indonesia menjadi kaya. Bukan hanya satu budaya, tetapi terdapat banyak budaya. Ada budaya Jawa, budaya Sumatera, budaya Kalimantan, budaya Ambon, budaya Papua, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan sebuah potensi. Potensi yang memperkaya hasanah budaya bangsa Indonesia. Dan hal itu sangat menarik. Menarik untuk agar wisatawan mancanegara datang ke Indonesia. Nah, keberagaman itu tadi jangan sampai dijadikan alasan bagi kita untuk tidak bersatu. Karena ingat, karena persatuanlah Indonesia bisa merdeka. Prinsip dalam upaya memelihara keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama adalah kesetaraan. Kita dalam memandang manusia yang lainnya harus selalu pada prinsip kesetaraan. Maksudnya bahwa kita itu sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sama derajatnya, tidak peduli apa itu suku, agama, ras, ataupun golongannya. Yang kedua, saling pengertian. Saling pengertian di sini adanya rasa tulus saling menerima kelebihan dan kelemahan masing-masing. Sehingga terjalinlah rasa pengertian tersebut. Yang ketiga adalah toleransi. Toleransi adalah sikap sabar, menahan diri terhadap perbedaan yang ada, terhadap pilihan orang lain yang berbeda, terhadap pendapat orang lain yang berbeda. Nah, ini contohnya sudah bisa kalian terapkan kemarin itu ketika adanya pilihan ketua OSIS, kalian memiliki pilihan masing-masing bukan untuk yang menjadi ketua OSIS, masing-masing memiliki calonnya sendiri-sendiri ya untuk menjadi ketua OSIS. Nah, alhamdulillah kalian sudah bisa bersikap sabar, menahan diri, berhati lapang untuk adanya perbedaan yang ada. Dan yang keempat, kerja sama. Karena merupakan sebuah fakta bahwa bangsa kita itu beragam, masyarakat kita itu beragam, ya. Jadi kita apapun suku, agama, ras ataupun golongannya harus siap untuk kerjasama. Kerjasama di sini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur sesuai cita-cita bangsa Indonesia. Kesimpulan, oleh karena itu Bhinneka Tunggal Ika menjadi sangat penting dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di tengah keberagaman yang ada. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu bangsa yang harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Bagaimana anak-anak? Pembelajaran hari ini bisa dipahami dengan baik, bukan? Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di sekolah, di rumah, di masyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika kalian belum bisa memahaminya, kalian bisa bertanya kepada Bu Yuli melalui telepon maupun chat pribadi yang nomor WA Bu Yuli tertera di grup WhatsApp kelas kalian. Sampai berjumpa kembali di pertemuan yang akan datang, yaitu kita akan belajar mengenai wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.
Terima kasih anak-anak dan jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Sampai ketemu lagi, selalu semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.